Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Ustazah berharap ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan anak ustazah tetap jaga kesehatan ya nak, rajin-rajin belajar di rumah dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji dan membantu orang tua di rumah. Baiklah anak ustazah, hari ini kita lanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 2 subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa dulu sama-sama ya nak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah anak ustazah, kita masuk pembelajaran tema kita yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Hari ini ada 5 poin penting yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Yang kedua, memahami cara merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang keempat, mengetahui tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Dan yang kelima, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Baiklah anak ustazah, kita masuk poin pertama dalam tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia KD 32 dan 42. Yang pertama, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang poster. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum berupa pengumuman atau iklan berisi bujukan terhadap khalayak ramai dengan menggunakan gambar dan kata-kata. Di sini ada contoh satu poster tentang buanglah sampah pada tempatnya. Adapun hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain. Yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok atau ide-ide yang penting dalam sebuah teks dalam poster. Dan yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Adapun jenis-jenis poster antara lain, yang pertama, poster niaga. Anak ustazah tahu apa arti niaga? Ya, atau berjualan. Yang kedua, poster kegiatan. Bisa contoh poster kegiatannya gotong royong, kerja bakti, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, poster layanan masyarakat. Yang keempat, poster pendidikan. Dan yang terakhir, poster seni. Selanjutnya pada muatan IPA pada pembelajaran 5 ini yaitu merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Salah satu penyebab penyakit pada pernafasan manusia yaitu dengan merokok.
rokok sangat tidak baik bagi kesehatan kita, mulai dari pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya. Karena rokok sangat banyak mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya, seperti zat nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut ini beberapa bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Selanjutnya pada muatan SBDP pada pembelajaran 5 itu yaitu langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, anak ustazah, apa itu cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Selanjutnya, menentukan objek yang ingin digambar, membuat sketsa dengan menggunakan pensil, kemudian tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna, dan yang terakhir, setelah sketsa selesai, tebalkanlah dan warnailah dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Di sini ada contoh cerita bergambar. Cerita bergambar itu ya apa anak-anak ustazah? Contohnya pada komik. Oke. Selanjutnya pada pembelajaran 6 muatan SBDP yaitu teknik pewarnaan. Nah, setelah kita pembelajaran 5 kita sudah pelajari, selanjutnya pada pembelajaran 6 ini kita masuk pada teknik pewarnaan dalam mewarnai cerita bergambar. Teknik pewarnaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik basah dan yang kedua teknik kering. Adapun perbedaan teknik kering dan teknik basah pada teknik pewarnaan yaitu sedangkan teknik kering tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Nah, anak ustazah, bisa anak ustazah lihat sendiri ya contoh gambar atau alat yang digunakan pada saat kita menggunakan teknik kering dan teknik basah. Sedangkan teknik basah dia memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Dan yang kedua, teknik kering ilustrasinya dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Sedangkan teknik basah, ilustrasi atau gambar yang dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dan yang ketiga, pada teknik kering dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media keringnya krayon dan pensil warna. Nah, di sana anak ustazah pada gambar kedua, anak ustazah bisa lihat sendiri ya contoh media kering pada teknik pewarnaan teknik kering yaitu menggunakan krayon dan pensil warna. Sedangkan teknik basah dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basahnya yaitu cat air dan cat minyak. Nah, kita lanjutkan pembelajaran 6 muatan PPKN yaitu tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun tanggung jawab di rumah ya ada 3 contohnya, membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti menyapu, mencuci piring, menjemur pakaian, melipat baju, dan mengangkat jemuran. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah dan melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik.
Sedangkan tanggung jawab Ananda di sekolah yaitu ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Sedangkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu contohnya ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Nah, anak ustazah, untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, anak ustazah harus melakukan langkah-langkah berikut ini ya nak. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan sistematis serta memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Yang kedua, setelah Ananda membaca keseluruhannya, kemudian Ananda tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, anak ustazah, sampai di sini dulu ya pembelajaran 5 dan 6 pada tema 2 subtema 3. Ustazah berharap Ananda semua mengerti dan memahami video yang ustazah berikan. Terima kasih atas perhatiannya anak ustazah, dan ustazah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.